sesat pikir, misalnya sola scriptura. Kamu tahu kan tidak itu ajaran yang berasal dari sesat pikir? Tidak. Sola Scriptura ya. Sola Scriptura. Ayo, Romo Patris Allegro, jawab video saya ini. Masihkah kalian berani menuduh dengan sangat lucu seperti itu bahwa Sola Scriptura tidak Sola Scriptura atau tidak Alkitabiah dan itu ajaran sesat? No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Saudara-saudara, di video ini saya hendak menanggapi kembali Romo Patris Allegro yang mengatakan bahwa Sola Scriptura adalah ajaran sesat dan tidak Alkitabiah. Dia menanggapi sebuah komentar yang ditanyakan oleh seseorang yang bertanya soal Romo yang mungkin terlibat sebuah kasus. Dia menjawab seperti ini ketika netizen bertanya. Simak videonya. Aliran sesat Romo Agustin sama Mama Cindy ya, salve, itu bukan aliran sesat, itu bukan ajaran sesat, itu tindakan sesat. Nah, kalau tindakan sesat karena perilaku itu konkret, kita bisa langsung get, oh ini sesat, tidak usah ikut. Tapi bagaimana dengan ajaran yang sesat pikir, misalnya sola scriptura? Kamu tahu kan tidak itu ajaran yang berasal dari sesat pikir? Tidak banyak yang tahu kan? Hanya orang tertentu saya yang tahu itu ajaran yang sesat pikir, ilogik dan tidak alkitabiah, sola scriptura. Coba review, sola scriptura itu tidak alkitabiah. Panas ya. Maksudnya apa nih? Nah, jadi jelas teman-teman, dia berkata bahwa Sola Scriptura adalah ajaran sesat dan Sola Scriptura itu enggak alkitabiah. Sebelumnya dia mengatakan dosa semacam itu langsung kelihatan, berbeda dengan ajaran sesat. Dan yang dia tuju untuk menyinggung ajaran sesat adalah ajaran Sola Scriptura. Teman-teman, dari antara ribuan ajaran-ajaran yang ada di sekeliling dia, bahkan ajaran sesat yang benar-benar sesat itu banyak sekali. Misalnya Kristen progresif yang barusan viral, atau Wanes, atau Saksi Yehova, atau ajaran Sabdono. Kenapa dia memilih untuk menyinggung ajaran Protestan, ajaran yang resmi dalam kekristenan yang sah di bangsa ini, yang tervalidasi dalam sejarah, dan bahkan ya tidak mudah orang mengatakan itu sesat. Tapi sebenarnya dari sini teman-teman sudah kelihatan bahwa orang ini, Allegro ini, punya pengalaman buruk mungkin dengan Protestantisme. Ya kalau enggak, ya mungkin beliau membawa dendam lama Roma Katolik terhadap Protestantisme yang sudah berhasil dalam 500 tahun ini mendegradasi Sinode Roma Katolik. Nah teman-teman, kita bahas Sola Scriptura. Jadi Sola Scriptura itu adalah sebuah ajaran dasar dalam kekristenan. Ada 5 ajaran yang mendasari iman Kristen, yaitu Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura, Solus Christus, dan Soli Deo Gloria. Sola Scriptura teman-teman adalah ajaran bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Dan oleh karena itu, tentu Alkitab ini yang mencatat firman Tuhan ini itu haruslah menjadi otoritas dari ajaran dan praktik Kristen. Sola Scriptura artinya Alkitablah, hanya Alkitablah yang menjadi otoritas bagi ajaran dan praktik Kristen. Nah, otoritas artinya setiap ajaran dan praktik dalam gereja itu harus diuji, harus dinilai kebenarannya berdasarkan scripture atau catatan Alkitab. Gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, artinya gereja itu harus menjaga dan melindungi wibawa dari kebenaran, yaitu firman Allah. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran.
Nah, ketika ada orang yang muncul dalam gereja dan mengemukakan sebuah ajaran yang terdengar asing atau baru, maka gereja akan harus menguji ajaran itu. Apakah ajaran ini sesuai dengan Alkitab atau tidak? Teman-teman, jangan salah paham. Sesuai dengan Alkitab tidak berarti ada ayat berarti benar. Tidak. Karena teman-teman, rata-rata ya, ajaran saat itu yang muncul juga mengutip ayat. Nah, jadi apa maksud dengan sesuai dengan Alkitab? Artinya, ajaran tersebut bukan hanya ada ayatnya, tapi ayat-ayat yang dikutip itu tidak berkontradiksi dengan bagian-bagian lain dalam Alkitab atau tidak misleading dalam konteksnya. Artinya, ketika sebuah ayat dibaca, dia tidak segera menarik kesimpulan berdasarkan kesan pertama yang dia temukan dalam ayat itu, lalu membuat sebuah doktrin hanya dari kesan pertama itu, dari ayat itu. Ya, tidak. Tapi dia juga akan melihat seluruh konteks dari sebuah ayat itu, juga membanding-bandingkannya dengan ayat atau bagian kitab yang lain yang berkaitan dengan kesimpulan yang dia miliki di dalam pikirannya setelah dia membaca sebuah ayat. Contohnya seperti ini. Dalam Matius 16 ayat 18 berkata begini, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Teman-teman, ketika seseorang membaca satu ayat ini, seseorang akan segera punya kesan di dalam pikirannya bahwa jemaat Kristus, atau lebih tepat disebut gereja Kristus, itu didirikan di atas Petrus sebagai batu karang. Rata-rata ketika orang baca ayat itu kesan pertamanya. Nah, ketika kesan pertama itu langsung dia tetapkan sebagai doktrin atau dogma dalam gereja, atau dia tarik sebagai kesimpulan yang benar, maka dia salah menafsir, dan hal seperti itu bukanlah sola scriptura. Sola scriptura tidak bekerja seperti itu. Tapi harusnya teman-teman, kesan pertama itu dia uji kembali dengan melihat bagian lain. Pertama-tama dalam konteks ayat itu, ya. Dalam konteks ayat itu teman-teman, kalau dia memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, para rasul ditanya oleh Yesus mengenai apa pendapat orang tentang siapakah Yesus. Dan jawaban orang-orang yang dijawab oleh murid-murid Yesus itu mengatakan ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan juga Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tapi ketika Yesus bertanya kepada para murid, jawaban mereka itu dijawab oleh Petrus waktu itu. "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan tepat setelah itu, Yesus berkata bahwa jawaban itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Dan tepat setelah dia mengatakan itu, dia berkata bahwa di atas batu karang ini, bukan di atas Petrus, bukan di atas dirimu Petrus, bukan. Tapi Yesus memberikan pemisahan antara engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Dikaitkan dengan konteks sebelumnya, ayat sebelumnya, Yesus menjadikan di atas batu karang. Dalam bahasa Yunani, Petra. Ya, kalau nama Petrus, Petros disebut. Petros, ya. Jadi ini menunjukkan ada perbedaan di sini. Ini artinya Yesus menjadikan gerejanya melihat konteks, melihat latar belakang dari ayat itu dalam bahasa aslinya. Kita menarik kesimpulan sebenarnya ini artinya Yesus menjadikan gerejanya di atas Petrus dan pengakuannya. Pengakuan Petrus. Ini titik utama dari konteks itu. Artinya gereja Tuhan itu bukan hanya terdiri dari manusia saja, tetapi manusia yang benar-benar mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah kesimpulan yang benar-benar setia pada konteks. Nah, ayat kemudian itu tentang pemberian kunci kerajaan sorga. Ayat itu berbicara tentang bagaimana gereja memiliki kewajiban untuk menegur orang yang berbuat dosa dalam gereja, memberi peringatan bersama para saksi. Kemudian jika tidak bertobat, gereja harus melakukan disiplin gereja dengan cara menganggap dia sebagai orang yang tidak lagi mengenal Allah, alias menjauhkan dia dari persekutuan. Ini yang saya katakan tadi. Kita harus membandingkan dengan bagian-bagian lain dalam Alkitab atau kitab-kitab lain dalam Alkitab. Nah, teman-teman, saya kira ya, teman-teman cukup paham bagaimana sola scriptura itu sampai di sini. Sekali lagi, bukan karena ada ayat maka Alkitabiah, tidak. Tetapi kesimpulan yang ditarik dari sebuah ayat itu harus diuji atau ditimbang kembali berdasarkan konteks ayat tersebut dan bagian-bagian kitab yang lain.
Nah, setelah melakukan pengamatan seperti itu, barulah ditarik kesimpulan kembali yang sudah ditinjau kembali secara menyeluruh atau secara total dari kitab suci. Begitulah ajaran, prinsip, dan praktik dari ajaran sola scriptura itu. Jadi tidak sembarangan ada ayat langsung jadi ajaran, tidak. Tapi menguji dari keseluruhan Alkitab. Nah, mengenai apakah sola scriptura Alkitabiah, Ilogik dan tidak Alkitabiah, sola scriptura. Coba review. Sola scriptura itu tidak Alkitabiah. teman-teman, sebenarnya ini pernyataan yang lucu, teman-teman. Karena kata Alkitabiah itu adalah arti sederhana, lebih sederhana dari kata sola scriptura. Jadi kalau disederhanakan, itu seperti bertanya, apakah sola scriptura itu adalah ajaran yang sola scriptura atau yang sudah diuji berdasarkan Alkitab dengan cara yang tadi yang saya jelaskan? Lucu kan? Lucu, teman-teman. Karena sebenarnya orang Katolik yang bertanya itu sebenarnya mereka sedang bagaimana ya? Berkontradiksi pada dirinya sendiri. Mereka menolak ajaran sola scriptura, kemudian mengatakan sola scriptura ajaran sesat, tapi mereka mau menilai itu. Mereka mengatakan bahwa itu juga nggak sola scriptura, nggak Alkitabiah. Kalian paham maksud saya? Itu lucu sekali, teman-teman. Orang Katolik itu nggak bisa menuduh itu sesat dengan ukuran yang mereka anggap sesat. Paham sampai sini? Kalau kami orang Protestan, kami tidak menganggap sola scriptura sesat. Makanya tentulah kami tidak mungkin mendapatkan ajaran itu dari yang lain selain dari Alkitab itu sendiri. Ya, prinsip sola scriptura ini, teman-teman, itu adalah prinsip yang menguji ajaran berdasarkan kitab suci, termasuk ajaran sola scriptura itu sendiri. Dan itu sudah dimulai oleh jemaat Kristen mula-mula, teman-teman. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 berkata begini, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Teman-teman lihat, Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, memuji masyarakat Yahudi di Berea. Mereka dipuji karena mereka mau menguji ajaran para rasul berdasarkan kitab suci. Kitab suci di zaman itu, di zaman Kristen mula-mula, adalah kitab suci perjanjian lama kalau di tangan kita. Baru itu aja kitab suci di zaman itu. Saat itu perjanjian baru belum tertulis karena firman di PB saat itu diberitakan secara lisan oleh para rasul yang notabene adalah yang kemudian menuliskan ajaran mereka supaya bisa lestari dan terpelihara menjadi perjanjian baru. Dan karena para rasul oleh dorongan Roh Kudus sadar bahwa kalau mereka mati dan tidak ada hitam di atas putih atas apa pokok-pokok ajaran Kristen, maka ajaran mereka akan mudah diselewengkan. Makanya mereka menulis sebelum mereka mati agar selalu ajaran mereka itu bisa terjaga dan tidak mudah diselewengkan. Kalau ada orang-orang muncul dalam gereja, tulisan mereka itu akan kembali menjadi alat uji apakah ajaran itu benar atau tidak, seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Berea kala itu. Ada orang yang mengutip suatu ayat untuk membenarkan bahwa tradisi lisan itu sama wibawanya dengan tradisi tulisan, seolah-olah mereka itu mau membedakan konten antara lisan dan tulisan. Ayat itu adalah 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, teman-teman, membantah klaim ini sebenarnya gampang sekali. Begini, teman-teman, penerima surat itu adalah jemaat Tesalonika. Lisan artinya mendengar ajaran secara langsung dari siapa? Dari para rasul. Dan bukan hanya lisan, tapi juga ditekankan tertulis. Karena Rasul Paulus pernah datang ke Tesalonika memberitakan Injil secara lisan di sana. Kemudian setelah dia pergi dari Tesalonika, dia kembali mengirim surat yang memuat kembali apa pokok-pokok ajaran yang pernah dia sampaikan kepada jemaat di Tesalonika sewaktu dia masih di sana secara lisan. Dan itu tertulis dalam surat pertama Tesalonika. Ya, ayat tentang baik secara lisan dan tulisan itu di 2 Tesalonika, surat yang kedua. Nah, sekarang saya tanya, kata kami di ayat itu merujuk kepada siapa? Kepada para rasul. Para rasul adalah saksi mata,
orang-orang yang benar-benar terverifikasi sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Paulus sendiri berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung dalam perjalanannya ke Damsyik dalam pertobatannya, dan itu terverifikasi langsung baik oleh para rasul yang lain, termasuk juga oleh Ananias yang diperintahkan Yesus untuk membaptis Paulus. Jadi teman-teman, ayat itu malah akan jadi bumerang bagi kaum tradisi lisan ini, karena ayat itu menekankan pentingnya mendengar ajaran langsung dari para rasul, para saksi mata, bukan dari para paus yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Makanya teman-teman, Paulus tidak lupa menekankan untuk memperhatikan yang tertulis, karena yang tertulis itu meskipun tertulis, tapi itu tetap adalah pesan langsung dari tangan para rasul sendiri. Dan tentu ajaran para rasul ini yang notabene adalah penggenapan dari perjanjian lama yang menjadi kitab suci umat Kristen mula-mula, itu perlu diuji berdasarkan perjanjian lama. Apakah benar demikian atau tidak? Itu dilakukan oleh masyarakat Berea tadi. Para nabi sudah nggak ada, tapi tulisan para nabi adalah kesaksian dan ajaran langsung dari tangan para nabi. Dan tentu prinsip seperti ini, jika para rasul masih hidup teman-teman hari ini, mereka akan memuji orang Kristen Protestan yang memegang prinsip sola scriptura, karena kami berlaku atau bertindak sebagaimana jemaat Yahudi Berea bertindak kala itu. Dan bukan hanya dari masyarakat Berea, kita melihat bagaimana tradisi bahwa scripture atau kitab suci menjadi tolak ukur itu juga terdapat dari banyak kitab lain, dari kitab Taurat misalnya. Siapa yang pertama kali berkehendak membuat firman-Nya atau perintahnya menjadi sesuatu yang tertulis? Jawabannya adalah Allah sendiri di atas Gunung Sinai. Allah sendiri pertama kali menulis firman-Nya di atas 2 loh batu. Bahkan sampai 2 kali teman-teman, karena 2 loh batu yang pertama dihancurkan oleh Musa karena Musa sakit hati melihat bangsa Israel menyembah patung lembu emas ketika dia turun membawa 2 loh batu itu. Tapi Allah tetap memanggil Musa naik kembali dan tetap menulis kembali firman-Nya di 2 loh batu lagi. Kenapa? Karena Allah mau membuktikan bahwa Allah sendiri sangat menghargai apa yang tertulis. Meskipun sudah dihancurkan, Allah kekeh menulis kembali. Kemudian, setelah Allah sendiri menulis, Allah kemudian memerintahkan Musa untuk menulis. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Teman-teman, dalam ayat ini kita melihat Allah memerintahkan firman yang telah Allah sampaikan kepada Musa untuk ditulis dalam sebuah kitab, dan itu harus menjadi apa? Tanda peringatan, menjadi alat ukur, menjadi otoritas yang menjaga kehidupan umatnya, membimbing, bahkan membimbing Yosua saat itu, ya. Juga dalam kitab Yeremia 30 ayat 2, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Jadi Allah juga berfirman memerintahkan Yeremia untuk menulis perkataannya dalam suatu kitab. Allah memerintahkan firman ditulis dalam kitab. Kemudian Yesus sendiri memerintahkan menulis firman ke dalam kitab yang harus dikirim. Wahyu pertama ayat 11, katanya ini adalah malaikat yang diutus oleh Yesus. Itu bilang kepada Yohanes, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Sini kita lihat teman-teman, Yesus itu nggak hanya menyuruh, hai Yohanes, bilang kepada orang untuk menyampaikan, pergi menyampaikan secara lisan, firmanku begini begono. Ya Yohanes dari tempat pembuangannya bilang ke seseorang untuk bilang secara lisan aja. Enggak begitu. Tapi ditekankan untuk menulis. Dan bukan hanya itu lagi teman-teman. Kita kembali lagi dalam Ulangan 31 ayat 25 dan 26. Maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Teman-teman, perhatikan ya, kitab menjadi saksi terhadap orang Lewi.
Orang Katolik, khususnya netizen di TikTok, itu seringkali berkata, memangnya Alkitab bisa ngomong? Nah, apa maksud Musa mengatakan bahwa kitab Taurat menjadi saksi? Ayo Papis, jawab. Kemudian ada juga dalam Ulangan 17 ayat 18-19. Apabila seorang raja ini seorang raja, duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan. Membaca kitab, belajar takut akan Tuhan. Ini korelasi yang kuat. Ini kesaksian Alkitab. Ya, membacanya seumur hidup untuk belajar takut akan Tuhan, Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi segala isi hukum ketetapan itu dia pegang dari mana? Dari Alkitab. Sola Scriptura ya. Sola Scriptura. Ayo Romo Pater Allegro, jawab video saya ini. Ya. Masihkah kalian berani menuduh dengan sangat lucu seperti itu bahwa sola Scriptura tidak sola Scriptura atau tidak Alkitabiah, dan itu ajaran sesat? Jangan bodohlah. Ayo kembali ke Alkitab, karena hanya Alkitab yang secara murni membawa engkau kepada Injil Kristus. Engkau akan membaca di sana tentang kasih karunia, tentang bagaimana kamu dibenarkan oleh iman, tentang pengampunan Tuhan yang besar rahmatnya itu. Di Alkitab, ya, di tradisi nggak mengajarkan seperti itu. Malah seringkali tradisi itu berlawanan dengan Alkitab. Dikatakan cuma-cuma, malah dibilang nggak cuma-cuma, harus ditambahkan dengan perbuatan baik. Ya, macam-macam. Bahkan di luar Alkitab itu memalingkan orang kepada berhala-berhala yang lain, kepada wakil Kristus di bumi lah, kepada Ratu Sorga lah, yang sama sekali nggak diajarkan oleh Alkitab. Padahal tadi saya jelaskan dengan tuntas, Alkitab itu menjadi pegangan kokoh bagi kita. Ya, Tuhan berkati. Shalom.